Alia, Alia bangun. Alia, ayo bangun. Kita dalam masalah. Ayo bangun, Bibi, Alia. jangan buat masalah pagi-pagi. Ayo bangun, cepat. Apa masalahmu, Bibi? Banyak wartawan di sini. Mereka ingin sekali bicara pada Abi. Lalu kenapa kaget sekali? Mereka ingin mendengar dari Abi tentang yang dikatakan oleh wanita itu beberapa hari yang lalu. Kalau begini, Selesaikan bicaramu. Ada apa dengan Abi? saat ini Abi bersama dengan nenek dan mereka menolak bertemu dengan media. Bagaimana dengan Pura? Aku tidak bisa menghubunginya. Abi? Ya? Ada apa? Apa yang kau lakukan? Aku bantu nenek minum jus. Iya, aku bisa melihatnya. Apa yang terjadi di luar maksudku? Wartawan sedang menunggumu, tetapi kau malah ada di sini. Kenapa tidak bicara pada mereka? Nenek membutuhkan aku sekarang. Abi, nenek baik-baik saja. Benar kan ya? Iya, aku tidak apa-apa. Pergilah sayang. Benar kan? Itu baru benar. Kau sangat tahu itu. Kalau kau tidak menghadapi media itu tidak bagus untuk karirmu. Jadi, bisa kita... Aku keluar setelah nenek minum jusnya. Baiklah, tapi jangan terlambat. Ayo nenek minumlah. Hei, itu Abi. Diam. Tenang. Kalau mau tanya Apakah satu-satu. benar wanita itu menyampaikan fakta yang sebenarnya? Apakah wajar wanita itu menyalahkanmu? Orang sepertimu salah menggunakan status sebagai selebriti. Dan kami sudah menyadari semua hal itu. Penggemarmu ingin tahu bagaimana kau sebenarnya. Apa kau mencoba menutupi kesalahan saudaramu? Jawab kami. dengar. Katakan Iya, ayo jawab. Ayo Pak. Katakan yang sebenarnya. Ayo. Itu omong kosong. Beraninya kalian bicara begitu. Bintang rock seperti Abi tidak perlu menyembunyikan apapun karena tidak melakukan apapun. Lalu itu salah siapa? Bukankah Iya, wanita iya. itu hamil? Aku tidak menyalahkan siapapun. Tapi tolong pikirkan lagi, karena ini adalah tentang Akas dengan wanita itu. Kenapa dia membawa Abi ke dalam hal ini? Karena dia mencoba memanfaatkan Abi sebagai selebriti. Dan dia sangat tahu kalau Abi itu sangat menyayangi keluarganya. Jadi dia menyalahkan Abi karena menjual cinta seperti barang katanya. Saudaraku tidak melakukan itu. Dia menyebarkan cinta. Aku rasa wanita itu sama sekali tidak tahu tentang cinta. Aku yakin kalau kita memberi dia uang, dia akan segera mengubur kapaknya. Kalian sudah menemukan semuanya. Lalu kenapa sekarang kalian masih bertanya saja? Apakah kalian mencoba untuk mengatakan bahwa Abi mengkhianati penggemarnya? Jawab aku. Apa kalian tidak punya pertanyaan lain? Kalau tidak, kalian bisa pergi sekarang. Abi, berterima kasihlah kepada wanita itu. Wartawan yang dulunya akan memuji dan melindungimu, sekarang mencoba mempermalukanmu. Bagaimana orang-orang itu mencoba menghinamu dan bertanya seperti itu? Ini tidak bisa diterima. Dan kau tidak boleh memaafkan wanita itu. Kau harus melakukan sesuatu. Sudah berapa kali aku bilang letakkan barang pada tempatnya. Atur ini dengan benar. Apa semuanya baik-baik saja? Kau mengirimku kemari setelah sekian lama. Ada sesuatu yang istimewa. Aku ingin menemukan seseorang untuk Abi. Abi itu sudah sangat terkenal. Dia juga penyanyi yang hebat. Kalau aku mulai mencarikan jodoh untuknya, semua wanita di negeri ini pasti akan mengantri. Mereka semua tergila-gila padanya. Wanita-wanita dapat melakukan apapun untuk bisa menikah dengannya. Aku tidak menginginkan itu. Aku ingin wanita yang berasal dari keluarga baik-baik. Wanita dengan kebaikan. Dia harus memiliki nilai keluarga yang baik. Aku tidak peduli dia kaya ataupun miskin. Aku hanya ingin dia punya nilai-nilai yang baik. Dia harus bisa menjaga anggota keluarganya. Tapi aku punya syarat.
kau tidak akan memberitahu keluarganya kalau ini tentang pernikahan Abi. Kalau mereka mendengar nama Abi, mereka akan berubah pikiran. Lalu, siapa nama dan pekerjaan yang harus aku sebut nantinya? Katakan pada mereka, pengantin prianya bernama Abhishek Prem. Memangnya siapa itu Abhishek Prem? Itu nama asli Abi, tapi tidak ada yang tahu. Aku percaya padamu karena kau teman lama dan teman dekatku. Tapi sampai aku bertemu dan menilai wanita ini, aku tidak ingin Abi menyadari hal ini. Aku ingin wanita yang mencintai Abi apa adanya, bukan karena namanya atau popularitasnya. Baiklah, Dia ingin Abi menikah dengan gadis biasa. Aku ingin dia menikah dengan seseorang yang bisa mengendalikan Abi. Dan yang bisa aku kendalikan. Aku rasa aku harus menelponnya. Ya Tuhan, mereka merencanakan agar Abi menikah. Aku harus secepatnya memberitahu Tanu tentang masalah ini. Iya. Jadi kau kesini dengan aku dan Vini untuk liburan musim panas mereka. Aku senang sekali kau melakukannya. Hei, ada apa? Makanmu tidak benar ya? Kok kelihatan lemas? Masalahnya Sarla, istriku tidak membiarkan aku makan banyak. Benar, semua tahu itu. Jangan marah sayang, aku hanya bercanda. Jangan dianggap terlalu serius. Hei Paman, Bibi. Vini, apa kabar sayang? baik. Bagaimana ujianmu? Semoga bagus. Apa bagus nilai sekali. pelajarannya bagus semua? Ya tentu saja, Nek. Ayo, duduklah kalian. Ayo. Apa kabar sayang? Kabarku baik, Paman. Bagaimana kabar kalian? Kami baik-baik saja. Oh iya Sarla, aku punya sesuatu untuk. Kenapa? Ini hadiah Sarla, ambillah. Oh iya nak, tolong ambilkan tas itu. Kalau ke sini tidak usah membawa apa-apa. Jangan bersikap seperti itu. Hanya sekedar oleh-oleh. Memangnya aku tidak boleh memberimu hadiah? Sarla, ini untukmu. Ini untuk Pragia dan Bulbul. Bibi, ini untuk Bibi. Memangnya apa yang kau berikan untukku? Buka saja, Bibi akan tahu. Baiklah, aku tidak sabar. Wah, ini video game terbaru. Aku sangat suka game ini. Sebenarnya Vini yang ingin membeli game itu, tapi aku bilang dia tidak bisa memainkannya. Jadi aku berikan saja pada Bibi. Terima kasih, Vini. Ayo kita main game sekarang. Ayo, Purbi, iya ikut dengan nenek. Ayo main dengan nenek ya. kita ke kamar saja. Kenapa kau harus duduk dengan orang-orang yang membosankan ini? Lihatlah. Aku senang sekali kau ada di sini. Pernikahan sudah dekat, kita harus membuat rencana. Kita perlu membeli semua barang-barang. Oh ya? Aku kira kau marah pada kami dan tidak mau mengundang kami. Itu sebabnya kami tidak tahu mengenai pertunangan Pragia. Kau mengatakannya karena kami sudah ada di sini kan? Itu tidak benar, Sweetie. Aku sudah menelpon Kabir untuk upacara pertunangan. Tidak mungkin aku tidak memberitahu dia. Aku tidak bisa mengatur upacara pertunangan tanpa bicara pada Kabir. Tapi karena waktunya singkat, dia bilang dia tidak bisa datang. Kau tidak bilang pada Sweetie. Benarkah? Dia tidak bilang apa-apa. Lagi pula, lupakan apa yang terjadi. Karena aku sekarang tidak memikirkannya lagi. Aku hanya mengatakan apapun yang aku rasakan. Aku senang kalau pernikahan Pragia sudah pasti. Tapi siapa pengantin prianya? Apa harus menunggu sampai hari pernikahan agar kami bisa mengetahuinya? Bibi. Halo Paman. Oh, ini kertas apa? Properti digadaikan 25 juta rupiah. Aku tidak mau dokumen-dokumen dan juga aulanya. Keran di gedung pernikahan itu bocor. Aku sudah memperbaikinya. Jangan telepon tukang pipa. Kemari nak, duduklah sini. Ayo. Sweetie, kau ingin tahu dengan siapa Pragia menikah nantinya kan? Aku akan memperkenalkan calon menantuku itu. Dia Sures. Biarkan saja mereka punya menantu miskin. Mereka bahkan tidak membicarakannya pada kita.
Ada apa? Kenapa lama sekali? Sini biar aku bantu. Lupakan saja. Aku tidak mau menetap di sini lebih lama lagi. Ada apa sekarang? Kau mungkin tidak ingat, tapi aku tidak akan bisa lupa bahwa Suresh menggagalkan kita mendapatkan aula itu. Sarla ingin kita menyambutnya. Apa dia lupa kalau Suresh itu musuh kita? Aku tidak menyukai Suresh sama sekali. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kenapa aku harus berpura-pura? Diam! Dia saudaraku. Aku tahu kau tidak akan pernah ingin melihatnya bahagia. Tapi aku sangat bahagia. Keponakanku akan menikah. Dia sudah seperti anakku. Apa selama ini aku pernah menolak apa yang kau katakan? Kau ingin aku tinggal di sana, aku lakukan. Aku menemukan pekerjaan di sana. Aku melakukan banyak hal untukmu. Hari ini, kau harus merayakannya bersama kami. Dan jangan lupa, dia saudaraku. Jadi aku minta, jangan sakiti saudaraku. Dan aku tidak mau kau membicarakan hal ini lagi. Ini pertama kalinya dia bicara begitu denganku. Terima kasih, Suresh. Suamiku bertengkar denganku. Aku tidak akan pernah memaafkan laki-laki ini. Aku akan menetap di sini. Tapi aku tidak akan merayakannya dengan mereka. Keduanya mempelai pria dan wanita. Kelahiran grafik, punya banyak kualitas. Tapi apa, Pak? grafik lahir mereka sama sekali tidak cocok. Jika mereka menikah, anakmu akan melewati banyak hal. Dia mungkin akan menemui banyak masalah dalam pekerjaannya. Kalau pernikahan ini memang belum dipastikan, aku rasa sebaiknya kau menolak pernikahan ini. Katakan saja, Pak. Kapan waktu yang tepat dan menguntungkan untuk menikah? Kami tidak mau tahu apakah tanggal lahirnya cocok ataupun tidak. Kami tetap akan memutuskannya. Generasi sekarang tidak mengikuti saran-saran kami. Ngomong-ngomong, 5 hari dari sekarang adalah waktu yang bagus untuk menikah. Tapi biar ku katakan sesuatu. Bintang-bintang tidak mendukung pernikahan. Jika kau masih ingin melanjutkan pernikahan, itu terserah. Ibu, kita lupa membawa grafik lahirnya. Lupakan saja. Aku tidak percaya dengan yang dikatakan. Aku tidak mau memikirkannya. Aku sudah bilang pada ibu, Suresh tidak percaya itu sama sekali. Kenapa mempermasalahkannya? Menurutku kalian mencemaskan yang tidak penting. Kau benar, Ratsna. Sekarang semuanya sudah dipastikan. Aku tidak perlu khawatir lagi. Semuanya sudah pastikan. Aku ingin melupakan yang pendeta itu katakan. Garis lahirnya tidak cocok. Dan kalau Suresh menikah dengan Pragya, karirnya akan tamat. Ibu, Ya sudahlah. Tuhan. Jangan terlalu khawatir. Ayo, ayo. Ya Tuhan. Sudahlah, kita jangan membicarakannya lagi. Atau semuanya akan khawatir. Jadi lupakan saja ya, Bu. Bagaimana kalau yang lain bertanya? Kita harus menjawab apa? Kita bilang saja pada mereka kalau hari baik untuk menikah itu 5 hari lagi. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ayo kita beli manisan dan perbaiki pernikahannya. Ayo, ayo. Halo pendeta, aku adalah Preto. Bagus, Nyonya. Kau telah mengirimkan grafik lahiran yang luar biasa. Pria ini ditakdirkan menjadi terkenal. Sebaiknya dengarkan aku dulu baik-baik. Jangan bocorkan tentang orang ini, latar belakang keluarganya, dan juga pekerjaannya kepada siapapun juga. Tapi keluarga dari calon pengantin wanita ingin tahu semuanya. Apa yang harus aku katakan jika mereka bertanya, Nyonya? Katakan pada mereka kalau pengantin pria ini berasal dari keluarga baik-baik. Satu hal lagi, bawakan grafik kelahiran wanita yang bagus. Kita akan bertemu dulu sebelum nanti kita bicarakan. Oke? Baik, Nyonya. Goratnat, beberapa grafik lahir wanita disimpan di situ. Cocokkan dengan grafik Abhishek Prem.
Aduh, di mana ya yang punya Abhishek? Ini Mudita. Ini Safita. Ah, ini dia milik Abhishek. Pragya Aurora. Pak Pandit, lihatlah grafik kelahiran ini. 35 dari 36, kualitas cocok. Itu artinya, ini adalah grafik yang terbaik. Kenapa kau mencocokkan grafik ini dengan miliknya? Mereka baru saja pergi. Tapi Pak Pandit, grafik itu disimpan di sini. Lagi pula, takdir mereka kan cocok. Pernikahannya sudah dipastikan. Kenapa kita ikut campur? Tapi grafiknya tidak cocok dengan pelamarnya. Apa kau bilang? Grafik lahir Pragya dan Suresh tidak cocok? Iya, Siapa yang mengatakannya? aku mendengar sendiri dari keluarga Suresh. Ibu Suresh yang mengatakannya. Saudara Suresh melarang ibunya untuk mengatakannya padamu. Tapi Sarla, ini kewajibanku untuk memberitahumu. Sarla, mereka yakin jika Suresh menikah dengan Pragya, itu akan mempengaruhi karir dan juga kesehatan Suresh. Cobalah Sarla, pikirkan lagi baik-baik. Batalkan pernikahan ini. Apa kau mau menyesal seumur hidup karena menyetujui pernikahan ini? Bibi, Sarla, selamat untuk kalian semua. Pendeta bilang 5 hari dari sekarang adalah hari yang menguntungkan. Madvi, apa ini benar kalau grafik lahir Suresh dan Pragya itu tidak cocok? Kalau Pragya dan Suresh tetap menjalankan pernikahan, apakah Suresh akan menghadapi banyak masalah dalam hidupnya? Siapa yang memberitahumu? Lupakan semua itu. Katakan saja itu benar atau tidak. Dengar Sarla, generasi modern tidak percaya hal semacam itu kan? Jadi artinya grafik mereka memang tidak cocok. Lalu kenapa Sarla? Mereka saling mencintai. Bagus sekali. Kalian orang-orang hebat. Sarla, kau mungkin menyetujuinya. Pernikahan ini dalam perasaan yang baik. Tapi, coba pikirkan sekali lagi. Siapakah yang harus menanggung masalahnya? Suresh dan Pragya. Dan menurutku sudah menjadi kesalahan sejak mereka bertunangan. Kau mungkin meminta semua orang untuk melupakannya dan kau akan mengatur semuanya. Siapa yang akan menanggung akibatnya? Hah? Suresh kan? Apapun bisa saja terjadi dengan kesehatan dan karirnya. Perkiraan ini mungkin ada benarnya. Bibi, apa yang Bibi pikirkan? Tidak ada sayang. Kalau Bibi ragu dengan pernikahan ini, aku tidak akan menikah dengan Suresh. Bibi tahu itu kan? Tidak sayang. Kita tidak bisa membatalkan pernikahan. Kau sudah melakukan banyak hal pada kami. Kau sudah sangat mendukung Ratna. Kalau kau tidak bersama kami, dia pasti sudah difitnah. Tidak akan mendapat keadilan. Memangnya Bibi pikir kenapa aku melakukan semua itu? Lagi pula, tidak benar jika menikahi seseorang
Hanya karena rasa terima kasih. Pernikahan adalah bersatunya dua orang dan dua keluarga, Bi. Dan jika ada dari dua orang yang menyetujui pernikahan karena adanya paksaan, maka itu salah. Jika Bibi khawatir terhadap karirnya Sures, tolong katakan, Bi. Aku mohon katakan, Bi. Pragia, ini sudah tidak penting lagi. Ini penting, Raco. Bibi, ku mohon. Jika Bibi menyayangiku, Bibi tidak akan berbohong sama sekali. Tolong katakan. Aku ingin tahu kebenarannya. Iya, sayang. Aku sangat khawatir. Aku khawatir dengan karir dan masa depannya. Sures sudah melewati banyak hal. Dan dia juga sudah banyak keluar dari pekerjaannya. Tapi aku tidak khawatir dengan itu. Kenapa bicara seperti itu, Bi? Bukankah Bibi bilang kalau ternyata Bibi takut? Aku bisa melihat ketakutan dari wajahmu, Bi. Bibi mengatakan ini semua karena Bibi tidak ingin menyakiti kami. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada Sures di masa depannya? Kalau Bibi benar-benar khawatir dengan masa depannya Sures, maka aku tidak akan menikah dengan Sures, Bi. Pragia,